semangat melayani, penuh cinta kasih, berdedikasi. KH Medis rumahku, semangat melayani, penuh cinta kasih, berdedikasi. KH Medis selalu di hati, menjaga kesehatan warga. KH Medis selalu di hati, sehatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KH Medis, salam sehat. Perkenalkan, saya Etika Wulansari, kembali lagi dalam Bincang Sehat KH Medis. Kali ini kita akan membahas mengenai imunitas tubuh. Di samping saya sudah ada narasumber Ibu Iis Nursinah, apoteker klinik KH Medis. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik kita. Baik Ibu, ya, di era new normal kali ini kita sedang berperang melawan COVID-19 Ibu ya. Untuk itu kita wajib untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Nah, kebetulan ada beberapa pertanyaan dari sahabat KH Medis dan itu mencakup materi kita hari ini, yaitu imunitas tubuh. Salah satunya saya bacakan Ibu ya. Apakah dengan rajin minum vitamin, daya tahan tubuh menjadi lebih baik dan kita tidak mudah sakit? Silahkan. Terima kasih Tika, Sobat KH Medis. Jadi pertanyaannya cukup menarik ya. Di era pandemi ini kita memang butuh banyak senjata nih untuk melawan COVID-19 ini. Salah satu senjatanya, ada 3 senjata penting yang kita sudah kenal. Pasti kita sudah sering baca ya di selebaran di luar, di spanduk. Ada 3 langkah untuk melawan COVID-19. Salah satunya yaitu menggunakan masker, rajin cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak seperti yang kita lakukan sekarang ya. Itu kan senjata yang terlihat ya, tapi tanpa kita sadari kita juga ternyata punya senjata loh di dalam tubuh kita. Apa sih senjata itu? Senjata yang kita punya itu yaitu imunitas kita, daya tahan tubuh kita. Ya, karena dengan imunitas kita dapat melawan berbagai penyakit. Bagaimana sih kalau tadi pertanyaannya hubungan antara vitamin dengan imunitasnya? Vitamin ini merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk imunitas tubuh kita. Jika nutrisinya cukup, imunitasnya kuat, maka tubuh akan memiliki perisai atau pelindung dari penyakit untuk melawan benda asing ataupun patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Oh, patogen itu ya. Apakah patogen itu ada kaitannya Ibu dengan penyakit? Iya, betul sekali. Patogen, kita jelaskan ya, patogen itu apa? Patogen itu adalah suatu bahan yang terkandung dalam bakteri atau virus ataupun dalam produk bakteri dan virus tersebut, yaitu bisa berupa racun atau toksin yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Betul. Gimana sih caranya sistem imun kita ini dalam menangkal patogen ini? Nah, si bakteri dan virus ini memiliki suatu molekul atau antigen. Antigen ini sangat spesifik biasanya antara bakteri dan virus satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, sistem imun tubuh kita akan mengenali dan menandai antigen ini, kemudian akan menghancurkannya. Tapi yang perlu kita ingat, sistem imun tubuh seseorang itu berbeda-beda ya. Ya, betul. Sistem imun Tika mungkin berbeda dengan sistem imun saya. Banyak faktor yang mempengaruhi sistem imun. Sistem imun tubuh kita juga bekerja sangat kompleks, tidak bekerja sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Lalu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh? Ya. Faktor yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh seperti saya ucapkan sebelumnya sangat banyak ya. Salah satunya yang akan saya sampaikan yang mempengaruhi yaitu umur. Ya, usia ya, maksud saya usia. Biasanya pada bayi dan anak-anak sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna, jadi mereka akan lebih rentan terhadap penyakit. Begitu pula pada orang lanjut usia. Biasanya sudah mengalami penurunan fungsi tubuh ya. Maka secara tidak langsung pasti sistem imunitasnya juga sudah berkurang. Kemudian faktor yang lainnya yaitu faktor penyakit atau
riwayat penggunaan obat. Berdasarkan penelitian, ternyata penggunaan kortikosteroid jangka panjang dapat menurunkan imunitas juga. Dan faktor yang penting lainnya yaitu yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita yaitu pola hidup kita, Tika. Jadi pola hidup seperti apa nih yang dapat kita lakukan agar imun tubuh kita bekerja secara maksimal nih? Pola hidup seperti apa ya? Berarti pola hidupnya yaitu pola hidup yang sehat tentu saja. Sehat ya? Iya, pola hidup yang sehat itu seperti apa sih? Pola hidup yang sehat itu yang pertama yaitu dalam meningkatkan sistem imun yaitu kita harus perbanyak makan sayuran dan buah-buahan karena dalam sayuran dan buah-buahan tersebut terdapat banyak vitamin dan mineral. Yang selanjutnya yaitu kita juga harus beristirahat dengan cukup. Waktu tidur kita biasanya untuk orang dewasa antara 6 sampai 8 jam cukup ya. Sementara untuk anak-anak dan remaja biasanya butuh waktu tidur yang lebih lama yaitu antara 9 sampai 10 jam. Karena jika kita kurang tidur, sistem imunitas kita juga bisa menurun. Faktor selanjutnya yaitu hindari stres. Nggak boleh stres nih Bu ya? Jangan dong, apalagi di tengah COVID seperti ini, kita harus banyak melakukan kegiatan yang bisa buat kita jangan stres ya, dibikin happy aja. Ya, karena kalau kita stres, tubuh kita akan membentuk kortisol. Ya, kortisol inilah yang jika terbentuk terus-menerus akan mengakibatkan sistem imunitas kita menurun. Yang selanjutnya, faktor pola hidup sehat selanjutnya yaitu rutin berolahraga. Berolahraga ini ya. Dianjurkan berolahraga sekitar 30 menit ya dalam sehari. Tapi harus rutin. Harus rutin. Iya. Iya, nggak boleh oke olahraga ya, tapi hari ini olahraga, besok enggak. Harusnya rutin ya, olahraga rutin 30 menit dalam satu hari. Olahraganya bisa yang murah-murah aja kok, dengan berjalan kaki contohnya. Ya kan? Berjalan kaki kan mudah dan murah. Itu bisa dilakukan di dalam rumah ataupun di luar rumah. Oke. Yang selanjutnya, faktor pola hidup sehat yang selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menghindari konsumsi rokok dan alkohol. Pengaruhnya kemana sih ya konsumsi rokok dan alkohol ini? Jadi begini, untuk pengguna rokok mereka memiliki resiko yang lebih besar terhadap infeksi paru-paru seperti pneumonia atau bronkitis. Nah, apalagi pengguna rokok yang disertai dengan alkohol, maka resiko terhadap infeksi paru-paru juga akan meningkat. Lebih besar ya. Jadi sebaiknya kita memang menjaga pola hidup kita ya, tetap sehat dan seimbang agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Tadi sudah dijelaskan ya Bu ya mengenai vitamin. Bisa dijelaskan lagi ya Bu, sumber vitamin itu dari mana saja? Nah, oke. Benar, vitamin salah satu unsur pembentuk kekebalan tubuh ya. Sempat kita merasakan kelangkaan vitamin ya, terutama vitamin C. Padahal untuk membentuk daya tahan tubuh, vitaminnya nggak harus vitamin C. Ada banyak vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sumbernya dari mana sih? Sumber yang utamanya itu ya dari makanan, dari apa yang kita makan. Biasanya banyak terdapat di buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada yang spesial seperti yang dihasilkan oleh tubuh kita sebenarnya. Vitamin D ada di kulit kita. Kita cukup berjemur untuk mengaktifkan provitamin D yang ada di kulit menjadi vitamin D. Berjemurnya cukup 10-15 menit ya, jam 9 sampai jam 10, karena itu waktu yang paling efektif karena sinar UVB-nya sudah terbentuk secara sempurna. Kemudian ada juga vitamin K yang sudah disediakan tubuh kita. Ternyata bakteri yang ada di usus besar kita juga menghasilkan vitamin K. Ya, jadi sebenarnya vitamin itu cukup dari asupan makanan saja. Kita tidak perlu membeli suplemen kecuali jika asupan makanan kita dirasa kurang. Maka kita boleh menambahkan suplemen vitamin untuk mencukupi kebutuhan gizi kita. Tapi jangan lupa sebelum kita memutuskan untuk mengonsumsi suplemen, sebaiknya kita konsultasikan dulu dengan dokter ya, karena akan berbeda dosisnya setiap orang, apalagi untuk mereka yang memiliki riwayat penyakit kronis atau sedang menggunakan obat-obatan dengan resep dokter. Jangan lupa untuk konsultasi dulu dengan dokter ya. Oh, jadi kita hanya cukup mengkonsumsi makanan dan buah dan sayur aja ya Bu ya, kecuali kalau misalnya memang
perlu menambah suplemen ya. Jadi sahabat Graha Medis, bisa kita tarik kesimpulan bahwa agar imunitas tubuh kita lebih baik, maka penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Salah satu caranya dengan mengkonsumsi buah dan sayur, jangan lupa cuci tangan, kemudian sering-sering berolahraga. Apabila membutuhkan asupan suplemen, alangkah lebih baiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Terima kasih Ibu atas kesempatannya dan penjelasannya, semoga bermanfaat untuk Sobat Graha. Sama-sama, terima kasih Tika sudah mendampingi saya di sini. Jadi sahabat Graha Medis, apabila ada keluhan ataupun ingin berkonsultasi dengan dokter di klinik kami, silahkan langsung datang ke klinik ataupun melalui sosial media kami. Jangan lupa untuk follow Instagram Graha Medis dan Facebook Graha Medis. Nah, sekarang kita mau bagi-bagi giveaway nih. Salah satu syaratnya, Sobat Graha harus menjawab pertanyaan dari narasumber kami. Kira-kira pertanyaannya apa Ibu ya? Kira-kira apa ya pertanyaannya ya? Yang gampang atau yang susah nih? Oh, yang gampang aja. Iya. Yang tadi kita bicarakan ya, tadi kan tentang imunitas. Jadi pertanyaannya, pola hidup seperti apa yang harus kita lakukan agar imunitas kita meningkat? Wah, pertanyaannya cukup mudah kan teman-teman? Jadi pola hidup seperti apa yang dapat meningkatkan imunitas kita gitu Ibu ya? Salah satu syaratnya untuk mendapatkan giveaway dari kami yaitu like, share, atau tag 3 temanmu di postingan Instagram ataupun Facebook video ini. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami, kemudian subscribe, like, komen, dan share YouTube channel Klinik Graha Medis. Dan yang terakhir, yang paling penting, harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh narasumber kami. Pemenang akan diumumkan di Bincang Sehat selanjutnya. Baiklah Ibu, terima kasih atas penjelasannya dan semoga kita bisa bertemu di Bincang Sehat selanjutnya. Baik sahabat Graha Medis, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.